Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi arsalal mursalin kafatan lin-nasi mubassirin wa munzirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan salah satu risalah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Harapan kita dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini adalah Ramadan terbaik kita. Ramadan yang dirindukan oleh segenap umat manusia, yang tentunya nanti kita diberikan Allah Subhanahu wa taala surganya melalui pintu rayyannya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan dengan salam kita doakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini beliau sebagai revolusi umat telah membawa perubahan-perubahan besar, membawa perubahan baru dalam pengembangan kualitas dan kepribadian umat manusia. Kaum muslimin, pemirsa dan kaum muslimat yang kami banggakan, hari ini lewat tausiah kita, maka judul tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu manusia yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hari ini tentu indikator utama manusia yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah manusia yang menyerahkan diri secara totalitas maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, lahir maupun batin, untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kaum muslimin dan kaum muslimat, kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Tentu salah satu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kaum muslimin, 11 bulan yang telah berlalu, kita diberikan kebebasan Allah Subhanahu wa taala untuk makan pagi, makan siang, dan juga tentu ada sarapan-sarapan lainnya yang merupakan selingannya di 11 bulan yang telah berlalu. Namun di bulan Ramadan ini hanya 1 bulan saja Allah uji kita dengan puasa, dengan ibadah puasa Ramadan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ternyata ibadah puasa Ramadan ini adalah ujian terberat kita, ujian keimanan yang Allah berikan kepada kita, yang tentunya hanya mereka yang beriman, mereka yang bertakwa, yang mereka kualitas takwanya luar biasa, mampu menahan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tentu ini rahmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Mampu kita dengan indikator utama kita totalitas menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih keridhaannya. Insyaallah Ramadan ini merupakan Ramadan terbaik kita kaum muslimin yang berbahagia. Seperti orang main bola kaum muslimin. Orang main bola itu kesebelasan namanya. Ada kiper, ada wing, ada penyerang, dan ada back dan seterusnya. Tentu di bulan Ramadan ini kita sebagai pemain bola tentu ingin menjadi pemenang dan meraih yang terbaik di bulan Ramadan ini. Untuk itu kaum muslimin yang berbahagia, pemenang Ramadannya Allah Subhanahu wa taala tentu mereka yang mampu membawa perubahan-perubahan baru dengan kualitas imannya baik hari ini dan berdampak setelah Ramadan nantinya.
Yang kedua, kaum muslimin hamba Allah yang bertakwa. Dari ayat yang kita bacakan tadi bahwa orang-orang yang beriman itu wajib melaksanakan puasa sebagaimana orang-orang terdahulu yang telah Allah berikan hidayah kepada mereka. Dan ini Allah janjikan kaum muslimin, mereka yang berpuasa ini la'allakum tattaqun, mereka akan menjadi hambanya yang bertakwa. Tentu ini adalah ujian kaum muslimin. Orang yang beriman dan bertakwa, yang lolos ujian Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia menjadi pemenang dalam ibadah yang Allah berikan ini. Untuk itu kaum muslimin yang berbahagia, menjadi seorang pemenang itu tentu ada syarat yang dilaksanakan. Yang pertama, tentu dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, niat yang sungguh-sungguh, sebagaimana hari ini yang telah kita laksanakan dalam ibadah kita hari ini, hari yang kedua. Hari yang kedua ini kaum muslimin, kita yakin dan percaya insya Allah Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita dan menghantarkan kualitas ibadah puasa kita hari ini tentu menjadikan kita hambanya yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kaum muslimin yang berbahagia, tentu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hadir, beliau datang membawa perubahan baru dari akhlak umat manusia. Nah, tentunya kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kalau kita lihat di dalam media massa, di dalam katakanlah mungkin hari ini WA, ada beragam kualitas individu yang disampaikan. Di antaranya ada katanya manusia yang tercipta dari tanah longsor. Ada kabarnya manusia yang tercipta dari tanah sengketa. Ada kabarnya manusia yang tercipta dari tanah kuburan. Bahkan yang paling luar biasa, ternyata kaum muslimin ada manusia yang diciptakan Allah dari tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ibadah puasa hari ini, kalau tanah longsor, tanah kuburan, tanah sengketa, tentu ini tidak kita inginkan dari kualitas ibadah puasa kita. Kita menginginkan kita terciptakan Allah dari tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin dan percaya kaum muslimin, insya Allah ibadah puasa ini membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan seluruh dari anggota tubuh kita, dan insya Allah di hari Idul Fitri nanti kita mendapatkan kemenangan yang luar biasa, bergembira di hari raya Idul Fitri. Dan Rasulullah sampaikan bahwa orang-orang yang beriman mendapat dua kegembiraan. Yang pertama, bergembira ketika berbuka puasa, dan yang kedua nantinya kaum muslimin bergembira berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan hari ini melalui media kita hari ini, melalui tausiah kita hari ini, dengan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melangitkan visi dan misi, membumikan Al-Qur'an. Insyaallah selama Ramadan ini Allah terima dan jadikan kita sebagai hambanya yang utama. Yang berikutnya kaum muslimin yang berbahagia, tentu sebagai indikator bahwa kita adalah manusia yang berkualitas, adalah manusia yang berbagi di bulan Ramadan ini. Berbagi ilmu, berbagi makanan, berbagi harta, berbagi pemikiran, dan berbagi hal-hal yang lainnya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya, sehingga agama Islam semakin jaya, agama Allah semakin luar biasa, sarana ibadah Allah semakin lengkap, dan kualitas ibadah manusia semakin luar biasa di era revolusi industri 4.0 hari ini dan era society 5.0 hari ini. Ternyata kaum muslimin, hari ini kita berada di era transformasi digital. Tentu ujian yang luar biasa hari ini, beragam informasi
yang tentu juga merupakan ujian keimanan kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin hamba Allah yang bertakwa, pemirsa yang budiman yang kami hormati. Kemudian tentunya dalam berbagi ini ada yang tentunya kita perhatikan. Yang pertama, kita berbagi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Rasul sampaikan, Rasul memberikan penguatan bahwa pahala orang yang berbagi dengan orang yang dibaginya, Allah akan memberikan pahala yang sama, pahala puasa yang sama dengan orang yang menerima bagian yang diberikan oleh orang muslim yang hari ini dia sedang berpuasa. Luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Allah berikan pahala yang luar biasa, pahala yang berlipat ganda, dan bahkan seumpama pahala berpuasanya kaum muslimin bagi mereka yang berbagi kemuliaan di bulan Ramadan ini. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan ini Allah lipat gandakan seluruh amaliah kita, amal sunat, amal wajib, dan juga amal-amal yang lainnya. Allah lipat gandakan pahalanya daripada bulan-bulan yang lainnya. Tentu ini semangat yang luar biasa, memberikan motivasi kepada umat Islam. Insya Allah tentunya mereka menggapai ibadah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mereka menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, hari ini kita memasuki hari kedua bulan Ramadan. Tentu juga merupakan hari kedua ini adalah ujian terberat bagi kita. Bagaimana kita sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa kita kembali dari perang yang kecil kepada perang yang besar. Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya bahwa pada waktu itu Rasulullah dan sahabatnya baru kembali dari perang Uhud, yang perang Badar yang sangat besar, yang tentunya dikatakan Rasulullah ini adalah perang yang kecil, kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Rasulullah, tentu sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, apa peperangan yang besar, yang gerangan yang Rasulullah sampaikan, yang tentunya kita berada di dalamnya? Rasulullah sampaikan bahwa perang yang besar itu adalah perang melawan hawa dan nafsu. Nah, hari ini kaum muslimin, pemirsa yang Allah muliakan, kita berada di bulan Ramadan. Tentu kita berada pada perang yang besar, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan tadi, lebih besar daripada perang Badar, perang melawan hawa nafsu. Kita menahan makan, menahan haus dan lapar, menahan mata kita, menahan telinga kita, menahan kaki kita, menahan tangan kita, dan menahan perasaan kita, sehingga mutu ibadah kita, kualitas ibadah puasa kita, insya Allah tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih meningkat daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Juga Imam Ghazali pernah menyampaikan kaum muslimin yang berbahagia, ada setidaknya 3 jenis puasa umat Islam yang ada hari ini. Yang pertama namanya puasa am atau puasa umum, puasa pada umumnya umat manusia. Apa maksudnya kaum muslimin yang berbahagia? Inilah puasa yang levelnya yang paling rendah dari level 2 tingkat puasa di atasnya. Kenapa dikatakan level puasa yang paling rendah? Karena dia adalah puasa orang kebanyakannya, puasa yang tentunya kadangkala tidak sesuai dengan koridor dan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Imam Ghazali sampaikan puasa khawas. Inilah puasanya orang-orang alim, puasanya para ulama yang mereka sudah khawas, sudah bisa mewaspadai apa yang akan membatalkan puasanya
di bulan Ramadan ini. Dan yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, inilah puasa khawasil khawas, puasanya para syuhada, puasanya Rasul dengan para sahabatnya, dan juga puasa orang-orang yang luar biasa, para anbiya wal mursalin, juga orang-orang yang soleh, yang mereka di samping mampu mawas diri, juga mereka mampu meningkatkan kualitas ibadahnya, mempertahankan ibadahnya pada bulan-bulan yang telah berlalu. Kaum muslimin hamba Allah yang bertakwa, mudah-mudahan pertemuan kita yang luar biasa sore ini insya Allah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segenap ibadah kita menjadikan kita orang yang damai, orang yang aman, orang yang tentram, membawa kedamaian di masa yang akan datang. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.